Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat evaluasi strategi tahunan ini. Kita akan mereview kinerja 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis untuk tahun 2026. Seperti yang kita ketahui, visi kita adalah menjadi the best financial institution in Southeast Asia by 2032. Pertanyaannya, apakah kita sudah berada di jalur yang benar? Direktur Keuangan, silahkan paparkan dulu kinerja keuangan kita secara ringkas. Terima kasih Pak, langsung saja ya. Overall tahun 2025 kita cukup kuat. Total aset kita sudah ada di angka 2.829,9 triliun, tumbuhnya sebesar 16,6%, dan laba bersih kita sebesar 56,3 triliun. Memang sih pertumbuhan labanya itu masih tipis, masih hanya sebesar 0,93% dari tahun ke tahun. Tapi konteksnya perlu dilihat lagi dari sisi kredit, justru kita tumbuh sebesar 13,4% dan hampir 1,5 kali rata-rata industri yang hanya sebesar 9,69%. Bagus, tapi saya perhatikan labanya hanya tumbuh tipis. Ada tekanan di mana? Betul Pak, ada dua tekanan yang perlu kita akui. Yang pertama, NIM kita sebesar 4,9%. Target revisi memang sudah tercapai, tetapi memang masih di bawah target awal yang sebesar 5-5,2%, dikarenakan suku bunga yang turun. Yang lebih perlu kita perhatikan adalah BOPO kita yang naik ke 60,3%, terutama dari biaya promosi dan pemeliharaan kantor fisik. Izin menambahkan terkait dari sisi likuiditas. Likuiditas kita memiliki kondisi yang sangat kuat. Mengapa begitu? Karena BPK tumbuh sangat luar biasa, yaitu di angka 23,9% menjadi 2.106 triliun. Didukung penempatan dana pemerintah sebesar 55 triliun, dana murah kasa mencapai 1.431 triliun dengan rasio 77,1%. Ini merupakan modal yang sangat besar untuk kita ekspansi ke depannya. Oke, baik. Jadi secara fundamental kita sudah kuat, tapi ada pekerjaan rumah di efisiensi biaya dan tekanan margin. Sekarang mari kita lihat posisi kita di tengah persaingan industri. Lanjut, Dir Treasury, bagaimana analisis lingkungan eksternal kita? Baik, izin untuk menjelaskan. Industri perbankan saat ini memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, bukan hanya sesama bank BUMN seperti BRI, BNI, BTN, tetapi juga bank swasta seperti BCA serta para pendatang baru di ranah digital. Ancaman dari bank digital dan fintech lending ini juga sangat nyata, terutama di segmen retailnya. Daya tawar nasabah tinggi karena mudah membandingkan suku bunga antar banknya, tetapi di sisi lain kita punya peluang besar dari transisi ekonomi hijau, ekspansi ekosistem digital living, dan pertumbuhan kelas menengah yang mendorong permintaan wealth management. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Treasury dan International Banking. Tetapi mengenai ancaman regulasi juga tentunya semakin ketat, terutama standar pelaporan keberlanjutan global IFRS S1 dan S2, di mana hal tersebut tentunya akan meningkatkan biaya kepatuhan kita. Sekarang, bagaimana dengan posisi portofolio bisnis kita? Direktur Keuangan, jelaskan BCG Matrix. Baik Pak, saya jelaskan dari BGC Matrix ya. Jadi kita punya 4 segmen. Yang pertama yaitu ada Stars. Ini termasuk digital banking, termasuk Livin dan Kopra. Pangsa pasar masih tinggi, pertumbuhan juga tinggi. Pengguna Livin sudah sebesar 37,2 juta dan Kopra sebesar 320.000. Strategi kita di sini jelas yaitu investasi agresif. Yang kedua yaitu ada cash cows, layanan perbankan konvensional.
Pertumbuhannya memang sudah melambat, tapi ini menjadi sumber arus kas utama kita. Strategi kita di sini yaitu panen dulu dan jaga efisiensinya. Yang ketiga ada question marks, yaitu investasi dan wealth management. Pertumbuhan pasarnya tinggi, tetapi pangsa pasar kita juga masih kecil. Potensinya besar, tetapi kita perlu selektif dalam berinvestasi juga di sini. Yang terakhir yaitu ada DOX, yaitu pembiayaan komoditas non-ESG. Pangsa pasarnya juga rendah, pertumbuhannya juga negatif, dan kita sudah sepakat untuk divestasi bertahap, sejalan dengan target net zero emission kita pada tahun 2060. Saya ingin menekankan bahwa segmen style ini merupakan masa depan kita, karena digital and banking ini harus mendapatkan prioritas investasi yang tertinggi. Bagus, jadi strategi portofolio kita jelas. Arus kas dari cash cost kita gunakan untuk membiayai stars dan question marks. Sementara DOX kita divestasi bertahap. Ini portofolio rebalancing yang harus kita jelaskan disiplin. Bagaimana implementasi strategi kita? Dear IT, Anda memegang amanat besar pada transformasi digital. Terima kasih Pak, kami itu mengalokasikan belanja modal IT sebesar 3 triliun rupiah di tahun 2025 hingga kuartal 3. Nah, 70% ini sudah terrealisasikan. Fokus utamanya yaitu pada penguatan Kopra untuk korporasi, pengembangan living untuk riset, dan penguatan infrastruktur dengan prinsip RAS yaitu reliability, availability, scalability, dan security. Nah, hasilnya ini akan menghasilkan fee-based income dari layanan digital tumbuh menjadi 13,3% YoY. Bagus, Dir HC. Bagaimana dengan aspek SDM dan budaya organisasi? Baik Bapak, kami terus menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang diperkuat dengan MDNA, seperti program mandatory e-learning ISG yang sudah diikuti sebanyak 32.553 pegawai. Serta kami juga membentuk ISG Group dan Kultur Squad untuk membangun budaya keberlanjutan. EVP kami sendiri yaitu belajar, bersinergi, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Mohon maaf Bapak, saya ingin menambahkan soal alokasi sumber daya lainnya. Selain IT, kita menerima penempatan dana pemerintah sebesar 55 triliun yang sudah kita salurkan ke sektor prioritas. Kita juga melakukan program buyback saham sebesar 1,17 triliun yang sudah disetujui pada rapat umum pemegang saham tahunan. Ini langkah menjaga nilai pemegang saham sekaligus memotivasi karyawan melalui program ISO. Sekarang evaluasi KPI. Dirgo, apakah target yang kita tetapkan di awal tahun sudah tercapai? Oke, untuk KPI, ini yang cukup mengembirakan. Bisa disimpulkan dari 5 indikator utama. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan kredit sebesar 13,4% dari target sebesar 8-10%. Ini termasuk exceed target. Yang kedua yaitu ada NIM sebesar 4,9% dari target sebesar 4,8-5%. Ini termasuk mid target. Yang ketiga yaitu ada cost of credit sebesar 0,77% dari target sebesar 0,8 hingga 1%. Ini juga termasuk exceed target. Yang keempat yaitu ada pertumbuhan DPK sebesar 23,9% dari target 15%. Ini juga termasuk exceed target. Yang kelima ada NPL gross sebesar 0,96% dari target di bawah 2%. Ini juga termasuk exceed target. Jadi dari 5 indikator utama tadi ada 4 exceed target dan 1 mid. Dan kabar baiknya tidak ada yang below. Luar biasa. Namun saya masih concern dengan bobo yang naik menjadi 60,3%. Ini PR besar kita. Bagaimana tindakan korektifnya? Tapi soal BOPO tadi Pak Dirut sudah betul. Kita sudah siapkan 3 langkah.
Yang pertama yaitu ada digitalisasi operasional untuk menekan biaya. Yang kedua ada diversifikasi pendapatan non-bunga yang sudah tumbuh 14,5% menjadi 48,5 triliun. Yang ketiga yaitu ada akselerasi divestasi portofolio non-ESG ke pembiayaan hijau. Setuju, Dear Treasury. Bagaimana dengan kondisi eksternal yang terus berubah? Apakah kita sudah merespon dengan baik? Baik, dari saya dan tim akan terus memantaunya. Untuk tekanan regulasi hijau, kita akan perkuat pembiayaan berkelanjutan. Untuk disrupsi digital, kita akan mengembangkan Livin sebagai super app. Untuk fluktuasi ekonomi, kita akan menjaga COC di angka 0,58% jauh di bawah guidance. Dan untuk persaingan bank digital, kita jadikan digital sebagai tulang punggung, yaitu 80% transaksi melalui platform digital semuanya. Baik. Saya minta setiap anggota direksi menyampaikan satu komitmen utama untuk tahun 2026. Dimulai dari direksi keuangan. Komitmen saya untuk 2026 yaitu turunkan BOPO lewat digitalisasi proses yang masih manual dan terus menekan fee-based income minimal 35% dari total pendapatan. Dan kita juga tidak bisa terus-menerus bergantung hanya pada pendapatan bunga. Komitmen dari saya selaku Direktur Treasury and International Banking yaitu menjaga likuiditas tetap optimal, melanjutkan program buyback secara hati-hati, dan mengakselerasikan pembiayaan ke sektor hijau. Komitmen saya yaitu menyelesaikan 100% realisasi anggaran IT yang sebesar 3 triliun tadi, kemudian meluncurkan fitur baru di Livin dengan Kopra serta memastikan keamanan cyber dengan zero major incidents. Komitmen saya memperluas program sertifikasi ISG ke seluruh pegawai dan memperkuat budaya keberlanjutan di semua lini. Terima kasih. Saya sebagai Dirut berkomitmen memastikan seluruh strategi ini terintegrasi dengan baik. Kita akan terus melakukan portfolio rebalancing, mengalihkan sumber daya dari segmen box ke segmen stars dan question marks. Kita jaga efisiensi biaya, pertahankan kepemimpinan digital, dan akselerasi pembiayaan hijau. Kesimpulan hari ini yaitu Bank Mandiri berada pada posisi strategis yang kuat, fundamental kokoh, digital tumbuh, ESG diakui secara global. PR kita hanya satu, yaitu efisiensi biaya. Mari kita tutup rapat ini dengan semangat baru, think big and deliver beyond expectation. Terima kasih.